Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, pada hari ini tepatnya disebut sebagai Hari Arwah. Nah, mengapa ada Hari Arwah di dalam tradisi orang Katolik? Sehari setelah hari perayaan Orang Kudus tersebut sebagai Hari Arwah, yaitu hari yang ditetapkan untuk mengenang dan mempersembahkan doa-doa atas nama semua orang beriman yang telah wafat. Mengingat makna antara keduanya demikian dekat, maka tidak mengherankan bahwa gereja merayakan secara berurutan. Setelah kita merayakan Hari Para Orang Kudus, kita mendoakan para saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, dengan harapan agar mereka dapat bergabung dengan para kudus di surga. Umat Kristiani telah berdoa bagi para saudara-saudari mereka yang telah wafat sejak masa awal agama Kristen. Liturgi awal dan teks-teks tulisan di katakomba membuktikan bahwa doa-doa bagi mereka yang telah meninggal dunia, meskipun ajaran detail dan teologi yang menjelaskan praktek ini baru dikeluarkan kemudian oleh gereja di abad berikutnya. Mendoakan jiwa orang-orang yang telah meninggal telah tercatat di dalam 2 Makabe 12 ayat 41 sampai dengan 42. Di mana ditulis, lalu semua kemuliaan tindakan Tuhan, hakim yang adil yang menyatakan apa yang tersembunyi. Mereka pun lalu memohon dan meminta semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus semuanya. Tetapi Yudas yang berbudi luhur memperingatkan khalayak ramai supaya memelihara diri tanpa dosa. Justru oleh karena telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa orang-orang yang gugur itu. Di dalam kitab Perjanjian Baru tercatat bahwa Santo Paulus berdoa bagi kawannya Onesiphorus yang dicatat di dalam 2 Timotius 1 ayat 18. Kiranya Tuhan menunjukkan kepadanya pada harinya betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripada para bapak gereja, yaitu terutama Santo Siprian, juga mengajarkan praktek mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa jemaat Kristen perdana percaya bahwa doa mereka dapat memberikan efek positif kepada jiwa-jiwa yang telah wafat. Berhubungan dengan praktek ini, ada ajaran tentang api penyucian. Kitab Perjanjian Baru secara implisit mengajarkan bahwa masa pemurnian yang dialami umat beriman setelah kematian. Yesus mengajarkan secara tidak langsung bahwa ada dosa-dosa yang dapat diampuni setelah kehidupan ini di dunia ini, seperti yang ditulis di dalam Matius 12 ayat 32. Dan ini mengisyaratkan adanya tempat atau keadaan yang bukan surga, karena surga tidak ada dosa, dan bukan pula neraka, karena neraka sudah tidak ada lagi pengampunan dosa. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan tetapi melalui api. 1 Korintus 3 ayat 15. Para bapak gereja, termasuk Santo Agustinus, merumuskan di dalam ajaran akan adanya permunian jiwa setelah kematian. Pada hari-hari awal, nama-nama jemaat yang wafat dituliskan di atas plakat. Di abad ke-6, komunitas Benediktin memperingati jiwa-jiwa mereka yang meninggal pada hari perayaan Pentakosta. Perayaan Hari Arwah menjadi peringatan universal di bawah pengaruh rahib Odilio dari
Klanli pada tahun 998. Ketika ia menetapkan perayaan tahunan di rumah-rumah Ordo Benediktin pada tanggal 2 November, yang kemudian menyebar di kalangan biara. Sekarang Gereja Katolik merayakan pada tanggal 2 November seperti juga Gereja Anglikan dan sebagian gereja Lutheran. Dari keterangan di atas, tidak disebutkan mengapa dipilih bulan November dan bukan bulan-bulan yang lain. Namun jika kita melihat kepada kalender liturgi gereja, maka kita mengetahui bahwa bulan November merupakan akhir tahun liturgi, sebelum gereja memasuki tahun liturgi yang baru pada masa Advent. Sebelum merayakan Natal, yaitu hari kelahiran Kristus, maka sebelum mempersiapkan kedatangan Kristus, kita diajak untuk merenungkan terlebih dahulu akan kehidupan sementara di dunia, tentang akhir hidup kita kelak, agar kita dapat akhirnya nanti bergabung di dalam bilangan para kudus di surga. Kita juga diajak untuk merenungkan makna kematian, mendoakan para saudara-saudara kita yang telah mendahului kita juga. Di dalam bulan November ini, bacaan-bacaan misa kudus adalah tentang akhir dunia, yaitu untuk mengingatkan kita tentang akhir hidup kita yang harus kita persiapkan dalam persekutuan dengan Kristus. Harapannya adalah dengan merenungkan akhir hidup kita di dunia, kita akan lebih dapat lagi menghargai misteri inkarnasi Allah yang memungkinkan kita dapat bergabung dengan bilangan para kudus di dalam kehidupan kekal di surga. Demikian saudaraku apa yang bisa dapat saya sampaikan mengapa ada Hari Arwah di dalam Gereja Katolik yang jatuh tepat pada hari ini. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus bermanfaat bagi banyak orang. Akhir kata, saudaraku, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.